dengan adanya, kembali lagi, dengan adanya MBKM ini sangat amat memudahkan kami, Pak. Mereka langsung dipesan. Biasanya, Pak, anak magang 9 bulan, 1 tahun di sana, di Taiwan, itu kami tanda tangan antara mahasiswa dengan perusahaan, perjanjian, kalau mereka selesai magang harus kembali ke kampus, kan begitu. Nah, karena apa? Itu harus memenuhi kewajiban-kewajiban tanggung jawab di kampus, begitu. Tapi dengan adanya MBKM ini, mereka itu bisa menyelesaikan di sana, kalaupun nggak pulang, mereka langsung diserap, nggak usah pulang. Karena apa? Kami sudah rekognisi, kami sudah akui, kami ekivalensi dengan mata kuliah itu dengan cara-cara pembelajaran atau ujian-ujian tertentu, sehingga mereka tidak perlu pulang, langsung mereka itu bekerja di sana. Ini perencanaan kami seperti itu setelah terluncurnya MBKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami akan menayangkan beberapa video mengenai penghargaan atau anugerah Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh LLDT, Layanan Pendidikan Tinggi di Jawa Tengah, yang telah menghasilkan 9 perguruan tinggi swasta dinyatakan mendapat anugerah tersebut. Nah, salah satu adalah Politeknik Indonesia Surakarta. Dan saya sudah bersama dengan Direktur Politeknik Indonesia Surakarta, Ibu Insinyur Suci Purwandari MM. Apa kabar, Bu? Ya. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, sehat ya, Bu. Sehat, alhamdulillah. Mohon bisa diceritakan ini sejarah politik Indonesia sejak berdiri sampai keberadaannya sekarang, dan mengapa bentuk yang dipilih politeknik. Ya. Monggo, Bu. Terima kasih Pak Sadono. Selamat siang untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua dalam kondisi yang sehat. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pak Sadono dan Bapak Ibu yang kami hormati, Politeknik Indonesia Surakarta itu berdiri tahun 2002. Seperti tadi yang kami sampaikan, memang kami fokus pada pendidikan vokasi. Dari awal pendirian itu kami memang sengaja untuk berfokus pada pendidikan terapan ya, berbasis vokasi, karena kami sebetulnya sebelum Politeknik itu kami berada pada posisi atau bentuk pendidikannya adalah lembaga pendidikan 1 tahun. Itu sejak tahun 1995, 95-96. Jadi kami basicnya itu adalah lembaga pendidikan. Kemudian tahun 2002 kami beralih ke pendidikan formal, yaitu Politeknik. Jadi kami dari awal memang menginginkan pendidikan kami tetap konsisten pada pendidikan vokasi atau pendidikan terapan, pendidikan yang berbasis pada keterampilan. Pak Sadono, jadi kami sampaikan bahwa kami dari awal itu 3 program studi, semua berbasis terapan. Kemudian tahun 2000 sampai dengan tahun ini 2021 kami 6 program studi. Sedangkan ini kami sedang menunggu SK untuk satu program studi kesehatan lagi, yaitu teknologi laboratorium medik. Insya Allah mohon doa restunya sehingga SK bisa segera turun begitu. Demi peternakan karangan, berkarya untuk negara, cerdaskan bangsa, maju mahasiswa, amalkan Pancasila. Datang
Jadi yang 6 yang lain apa aja, Bu? Sistem informasi, kemudian komunikasi massa, kemudian teknologi otomotif, kemudian perhotelan, farmasi, itu semua D3 Pak Sadono. Yang S1 itu manajemen informasi kesehatan, ini S1 terapan. Manajemen informasi kesehatan. Manajemen informasi kesehatan. Ya. Ini karena konsentrasinya di vokasi berarti langsung bisa bekerja, Bu, ya, lulusannya ya? Kita konsepnya dari awal memang menyiapkan alumni-alumni itu untuk siap kerja, Pak. Gitu. Jadi persiapan apa namanya mengenai hard skill, soft skill itu yang benar-benar dipersiapkan. Begitu, Pak. Ya. Atau malah ada pesanan-pesanan, Bu. Jadi artinya ada lembaga-lembaga yang pesan. Oh iya. Jadi beberapa lembaga beberapa instansi memang kami dikirim, mahasiswa-mahasiswi kami dikirim untuk pendidikan khusus atau studi lanjut di tempat kami. Itu ada juga yang sudah menjadi karyawan, kemudian menyekolahkan kembali, ya, dan mungkin mereka itu lulusan SMA atau SMK atau D1 biasanya begitu, kemudian menyekolahkan di tempat kami. Banyak sekali yang seperti itu. Ada juga yang dari perusahaan-perusahaan itu dari awal itu memesan untuk alumni-alumni yang memiliki prestasi yang bagus begitu ya. Jadi mereka itu karena gini Pak, jadi antara Politeknik Indonesia Surakarta dengan dunia industri itu kan memang dari awal, kemudian pada saat proses belajar mengajar kami juga dosennya itu ngambil praktisi, sehingga kami itu bukannya dengan industri erat. Pada saat kita menjalin hubungan yang erat itu, pastilah kita akan ada pembicaraan komunikasi. Mereka kemudian memesan, tolong dong nanti yang magang di sini nanti disalurkan ke tempat kami, atau pesan-pesan ke yang lain. Nanti saya pesan ya untuk alumni yang prestasi atau alumni yang memiliki kualitas yang bagus dikirimkan ke kami. Itu banyak, terutama memang yang kami itu jurusan perhotelan. Kebetulan perhotelan itu kami akreditasinya A. Farmasi itu yang paling laris juga. Jadi mereka itu masa tunggunya bisa dikatakan 0 bulan, Pak. Masa tunggu itu adalah masa di mana mereka mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Itu farmasi, kemudian otomotif itu juga termasuk yang tinggi peminat dari pengguna yang memesan di tempat kita. Itu dari 3 ranking yang utama dari program studi itu. Pesanan-pesanan yang masuk itu yang terbanyak di farmasi, perhotelan, kemudian di otomotif. Jadi misalnya di mana saja, Bu, mereka ditampung? Untuk farmasi itu pasti di seluruh rumah sakit ya Pak ya. Kalau farmasi, rumah sakit, apotek itu mereka antri. Perhotelan, kita nggak bicara pandemi ya Pak ya. Kalau pandemi seperti ini, dunia perhotelan memang agak sedikit ada penurunan, tapi ini sudah mulai menggeliat, kabar-kabar dari PHRI dan lain-lainnya. Ini sudah mulai menggeliat. Sebelum pandemi, dunia hotel itu di seluruh Indonesia, itu pesan ke tempat kita, itu inden Pak. Jadi inden, mereka itu sampai inden, bahkan untuk teman-teman mahasiswa semester 2, semester 3 itu juga sudah diinden setiap kali ada event-event atau momen di mana liburan panjang, lebaran, kemudian ada liburan-liburan yang istilahnya ya Pak, cuti bersama begitu ya. Cuti bersama itu mereka itu inden kami itu minimal 2 bulan sebelumnya itu sudah menginden mahasiswa kita untuk part-timer di sana. Nah, jadi otomatis skill itu nanti terasah di situ. Selain di kampus, anak-anak itu atau mahasiswa-mahasiswi kami itu sudah terbiasa kerja di industri. Kalau farmasi memang kebutuhannya masih sangat tinggi. Jadi untuk alumni kami itu farmasi itu 0 orang, bisa dikatakan 0 orang itu yang belum memperoleh pekerjaan gitu.
Jadi itu seperti magang begitu Bu ya, ketika masih kuliah? Ya, kalau masih kuliah itu seperti magang, Pak. Seperti magang, tapi kami sebelum MBKM, nah ini kalau kita bicara MBKM, sebelum MBKM diluncurkan, ini merupakan sebuah kegiatan-kegiatan mahasiswa, kegiatan-kegiatan tambahan yang kami tidak ekuivalensi, kami tidak rekognisi. Mereka itu sebagai kegiatan-kegiatan mahasiswa yang mendukung akademik dulu. Jadi mereka itu magang 3 bulan, magang 9 bulan itu ya dihargai dengan 4 SKS dan 3 SKS. Nah, itu hanya 6 atau 7 SKS. Nah, setelah MBKM meluncur seperti ini, sangat menguntungkan mahasiswa, sangat meringankan mahasiswa, dan demikian juga dosen-dosen, sehingga mereka itu berkolaborasi untuk mengajar mahasiswa magang itu diekuivalensi dengan beberapa mata kuliah. Nah, ini kalau kita bicara masalah MBKM yang kemarin diluncurkan. Karena sebetulnya kegiatan magang, kegiatan proyek desa, proyek independen, itu sudah kita lakukan sejak awal Politeknik berdiri, karena memang konsep awal itu seperti itu. Karena memang mereka itu berbasis skill dan harus siap kerja. Siap kerja itu berarti kan kita harus dekat dengan industri, gitu Pak Ji. Seperti itu konsepnya. Demi peternakan karangan, berkarya untuk negara, cerdaskan bangsa, maju mahasiswa, amalkan Pancasila, dan langkahmu menuju. Jadi yang sudah dilakukan di Indonesia itu akhirnya diapresiasi atau dipakai referensi sehingga ada MBKM itu gitu. Ya, diakomodir kegiatan-kegiatan mahasiswa direkognisi itu sangat bermanfaat sekali dan sangat meringankan Pak. Kalau dulu ya saya kembali lagi, magang kami tidak hanya di Indonesia Pak Anji. Magang kami ada di Malaysia, ada di Taiwan, ada di Thailand, jadi ada beberapa di luar negeri. Di Jepang itu sebetulnya sudah pesan, tapi karena pandemi kita begitu. Kemarin itu kita sudah mengarahkan dan sudah Taiwan itu ada 11 orang yang sudah proses visa akhirnya berhenti. Bukan 11 ya, 11 tambah 6, 17. Itu karena pandemi sudah proses visa berhenti. Nah, ini sedang kita persiapkan lagi. Kalau sana sudah dibuka, kita sudah dibuka, insya Allah mereka langsung berangkat. Begitu, Pak. Kalau magangnya saja sampai ke luar negeri, berarti alumninya ada yang bekerja di luar negeri kalau begitu? Betul, Pak. Jadi kembali lagi, proyek, kegiatan magang itu sebagai wahana kita untuk menawarkan anak didik kita, alumni-alumni kita dengan potensi-potensinya ke mereka. Otomatis mereka itu akan memiliki link ke kami, sehingga mereka kalau membutuhkan itu akan menghubungi kami, atau mahasiswa magang tersebut itu langsung dipesan. Dengan adanya, kembali lagi, dengan adanya MBKM ini sangat amat memudahkan kami, Pak. Mereka langsung dipesan. Biasanya, Pak, anak magang 9 bulan, 1 tahun di sana, di Taiwan, itu kami tanda tangan antara mahasiswa dengan perusahaan, perjanjian, kalau mereka selesai magang harus kembali ke kampus, kan begitu. Nah, karena apa? Itu harus memenuhi kewajiban tanggung jawab di kampus, begitu. Tapi dengan adanya MBKM ini, mereka itu bisa menyelesaikan di sana, kalaupun nggak pulang, mereka langsung diserap. Nggak usah pulang, karena apa? Kami sudah rekognisi, kami sudah akui, kami ekuivalensi dengan mata kuliah itu, dengan cara-cara pembelajaran atau ujian-ujian tertentu, sehingga mereka tidak perlu pulang, langsung mereka itu bekerja di sana. Ini perencanaan kami seperti itu setelah terluncurnya MBKM. Jadi dulu bisa menambah waktu belajar Bu ya, kalau magangnya terlalu lama? Ya, bisa juga, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, begitu Pak. Atau beban mahasiswa yang terlalu padat. Saya pernah menyampaikan kepada Kaprodi, ini gimana ya, beban mahasiswa di akhir perkuliahan itu benar-benar saya itu melihatnya terlalu berat gitu. Nah, terlalu berat, dan kami pada setahun yang lalu atau 1,5 tahun yang lalu belum mendapatkan solusi. Setelah ada MBKM ini, baru saya itu, waduh ini alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ada pencerahan begitu, Pak. Jadi artinya mahasiswa nggak akan dirugikan dari segi waktu gitu Betul, ya? betul, betul Ya. Pak. Nah,
Sekarang soal kurikulum Bu, itu kan harus selalu cocok dengan kebutuhan di dunia kerja. Padahal industri itu kan Ya, berkembang. Nah, gimana caranya? Apakah menyusun kurikulum itu bersama-sama dengan dunia industri atau seperti apa? Nggih, itu pastinya Pak, pasti kita melibatkan industri dan kami mewajibkan dosen, semua dosen itu masuk dalam asosiasi di mana dosen itu memiliki kompetensi. Katakanlah dosen manajemen hotel atau dosen produk begitu ya. Produk itu membuat beverage itu ya. Nah, itu mereka wajib untuk mengikuti asosiasi profesi sesuai dengan keahlian atau rumpun ilmu masing-masing dosen. Kami tidak perlu menunggu peninjauan kurikulum karena peninjauan kurikulum itu kita lakukan menurut pedoman itu 4 tahun sekali untuk yang program D3 dan 5 tahun sekali untuk program S1 terapan. Kalau kami menunggu 4 tahun, perkembangan industri itu sudah sampai ke bulan, kami mungkin masih merangkak ya Pak ya. Nah, oleh karena itu komunikasi dengan industri itu terus-menerus dengan melalui dosen-dosen kita masukkan dalam asosiasi profesi. Asosiasi profesi ICA, kemudian HFMA, ya, asosiasi finance begitu, ada asosiasi housekeeping dan lain-lain. Ini salah satu contoh prodi kami. Jadi dengan dosen masuknya ke asosiasi-asosiasi perkumpulan profesi itu, secara otomatis mereka akan tahu perkembangan industri itu sampai di mana. Selain mahasiswa sendiri kita kirim untuk industri visit atau magang tersebut. Itu memberikan masukan-masukan ke kita bagaimana kita menyusun atau mengaplikasikan dari kurikulum yang terbaru atau terupdate begitu, Pak. Demi pertenakan karangan, berkarya untuk negara, cerdaskan bangsa, maju mahasiswa, amalkan Pancasila, dalam langkahmu menuju. Nah, tadi Ibu menyebut ada dosen praktisi, artinya dosen yang datang dari industri. Betul. Itu setelah mereka pensiun atau mereka bisa meluangkan waktu ketika dia juga masih aktif? Ya, kriteria dosen praktisi yang kami tetapkan di kampus kami adalah pengajar-pengajar yang bekerja pada saat itu bekerja sebagai pelaku usaha, apakah beliau itu sebagai profesional di tempat kerja atau pelaku usaha, wirausaha. Nah, itu masih aktif Pak kalau praktisi itu. Kami di tempat ini. Ya, tetapi apakah itu tidak mengganggu mereka yang masih bertugas? Itu caranya seperti apa? Yang pertama kami melakukannya dengan MOU dengan industri. Jadi kalau sudah ada MOU dengan industri, otomatis ada payungnya, yang pertama. Yang kedua, seandainya itu belum ada MOU dengan industri, kami melakukan pada hari-hari atau waktu tertentu mereka itu tidak pada jam kerja. Misalnya Sabtu, begitu Pak. Mayoritas Sabtu kalau dosen praktisi. Atau kalau sekarang ini kalau kalau kuliah daring itu bisa sore atau malam hari, itu dilakukan seperti itu Pak. Baik Bu, kalau melihat tadi peluang kerjanya sangat besar, bahkan ada yang waktu tubuhnya 0 tadi ya, 0 tahun tadi, berarti peminat masuknya banyak sekali Bu. Kalau untuk prodi perhotelan, kemudian farmasi, kemudian otomotif, yang berikutnya adalah prodi-prodi yang lain itu betul Pak. Kami itu untuk peminatnya setiap tahun alhamdulillah itu meningkat terus untuk lulusan SMA dan SMK gitu. Dan pekerja, kami juga menerima mahasiswa pekerja karena kami menyelenggarakan RPL juga. Institut Teknologi Telkom Purwokerto, penyelenggara pendidikan teknik, unggul dalam pengembangan sains teknologi dan teknik berbasis telematika. Ya, perbandingannya antara yang mendaftar dan yang diterima seperti apa kira-kira? Ya, kalau di farmasi 1 dibanding 3 sampai 4. Jadi kalau perhotelan 1 banding 2 begitu. Kalau kesehatan masih di angka-angka seperti itu, Pak. Jadi artinya peminatnya cukup besar Bu ya? Iya betul. Nah, sekarang apakah Politeknik ini juga bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah daerah?
Ya, selama ini memang mungkin kami sendiri yang belum begitu dekat dengan mereka, atau memang saya tidak tahu informasi dari pemerintah daerah itu sebenarnya sudah ada fasilitasi dalam tanda kutip itu misalnya Tridharma itu atau bagaimana, tapi sampai saat ini terus terang kami memang benar-benar mandiri dengan pemerintah daerah kota ya untuk saat ini. Namun dengan Dinas Tenaga Kerja, kemudian pernah juga kami Tridharma pengabdian itu dengan Dinas Koperasi pernah, tapi secara intens itu memang belum secara intens. Nah, artinya yang misalnya pemerintah daerah mengirim mahasiswa yang diberi beasiswa atau bantuan-bantuan gitu. Kalau dari Solo malah belum, Pak. Yang kami terima itu mahasiswa dari Papua, Pak. Dari Papua itu beasiswa dari pemerintah daerah Papua. Itu ada. Bukan ada, dulu itu pernah 1 kali penerimaan itu bisa sampai 20 mahasiswa dari Papua, dan terakhir-terakhir ini yang pandemi ini agak terhambat itu untuk pengiriman dari sana ke sini karena memang sulit masuknya itu, Pak. Demi peternakan karangan, berkarya untuk negara, cerdaskan bangsa, maju mahasiswa, amalkan Pancasila. Jadi sampai sekarang lulusan sudah berapa, Bu? Dan mereka bekerja di mana saja sekarang? Ya, lulusan kurang lebih 1.500 sekian begitu, Pak. Kalau bekerja itu tadi yang kami sampaikan di perusahaan nasional pastinya juga banyak di luar negeri karena magangnya pun kami juga sudah di luar, terutama untuk alumni-alumni perhotelan itu kami banyak yang di luar negeri. Perhotelan sama otomotif, Pak, banyak yang di luar negeri. Kalau otomotif itu apa, Bu, keahliannya itu? Keahliannya tekniknya mereka, atau tekniknya atau manajemennya? tekniknya, Pak. Tekniknya ya. Tekniknya. Di Jepang, Pak, kalau otomotif itu banyak di sana. Sampai sekarang masih ada, Bu, ya di sana? Masih ada, tapi yaitu kembali lagi untuk pengiriman yang terhambat, Pak. Yang sudah ada di sana, stay di sana. Yang pengiriman baru selama hampir pandemi ini ya, pandemi itu hampir berhenti ini, sementara ini. Ini yang mau berangkat ini yang ke Taiwan. Ke Taiwan itu karena sudah proses sebelum pandemi yang kedua. Sebelum proses pandemi kedua itu sudah proses, berhenti. Ini sudah insya Allah akan dipersiapkan untuk keberangkatan. Kalau Taiwan otomotif juga, Bu, ya? Atau program apa? Otomotif sama perhotelan, Pak. Ya. Otomotif sama perhotelan. Ya. Nah, kalau melihat lulusannya banyak dibutuhkan seperti perhotelan atau otomotif itu 1 tahun menerima berapa mahasiswa, Bu? Kalau otomotif kami sangat batasi, Pak, karena memang kuota kami dan kapasitas laboratorium kami, otomotif 60 mahasiswa, kalau perhotelan itu 90 mahasiswa. Satu kelas kami itu 30 orang, Pak. Jadi kami memang kelasnya kecil karena memang kita berbasis pada skill keterampilan, jadi kita memang dibatasi dalam satu kelas. Kelasnya kecil, 30 orang. Kalau seperti di Solo itu praktek otomotifnya di mana, Bu? Kan tidak ada industri yang langsung dengan kegiatan otomotif itu. Oh ya, untuk magangnya ya, Pak ya. Ya, kami magang MOU itu dengan perusahaan-perusahaan nasional seperti Daihatsu, Wuling, seperti itu, Astra gitu ya. Untuk SMK, PT SMK pernah kami itu satu kelas itu, Pak ya, satu kelas itu 30 orang. Itu magang di sana sekaligus selesai itu langsung diserap begitu. Itu kita bicara sebelum pandemi ya, Pak ya. Kalau pandemi ini benar kami juga mengalami sangat kesulitan gitu karena mereka industri kan sekarang ini juga sedang mengalami kesulitan. Jadi PT SMK yang di Boyolali, Bu, ya? betul, Pak, betul. Nih.
kepala bengkelnya, kepala bagian adminnya itu dari alumni kami, Pak. Perintisnya itu dari kami, alumni Politeknik Indonesia, Pak. Ya, baik. Mungkin dampak COVID ini sangat luar biasa Bu ya di dalam proses, Ya, betul, Pak. terutama untuk magang ya. Ya, terutama untuk magang pasti itu terhenti semua, terutama untuk anak-anak kami yang kesehatan. Kami prodi kesehatan ini kan ada 2 sementara ini, manajemen informasi kesehatan sama farmasi. Itu semua stop karena meledaknya yang kemarin itu, pandemi yang kedua ini. Tapi ini kelihatannya sudah mulai membuka beberapa rumah sakit dan kami sedang bergerak untuk memfollow up kembali ke rumah sakit dan apotek-apotek. Ini sudah mulai membuka, Pak. Nah, jadi kalau mereka yang terhambat praktek atau magang itu berarti tambah waktu nanti Bu ya untuk menyelesaikan studinya. Itu bisa, menurut kami tidak perlu tambah waktu karena kami sudah sudah mengantisipasi dengan pembelajaran daring. Yang pertama, prakteknya itu kami ada beberapa yang bisa didaringkan, ada yang memang benar-benar offline. Kalau benar-benar offline, kami memberi kesempatan itu satu kelompok 5 orang, misalnya 5 sampai 6 orang dalam satu laboratorium, itu pun masuk 1 minggu, itu harus di swab dulu, sama-sama dosen dan mahasiswa swab dulu, satu minggu diperkirakan praktek itu harus selesai begitu. Nah, nanti minggu berikutnya gantian kelompok yang lain dengan prosedur yang sama, harus di-swab dulu, sehingga kita sama-sama merasa aman. Begitu, Pak, untuk yang kesehatan. Institut Teknologi Telkom Purwokerto, penyelenggara pendidikan teknik, unggul dalam pengembangan sains teknologi dan teknik berbasis telematika. Saya mau mengulangi mengenai dosen tadi Bu ya, kecuali dosen dari praktisi dari industri. Kalau dosen yang sepenuhnya hanya dosen, tentu tidak mudah mempersiapkan dosen-dosen yang ahli atau mempunyai skill ya, apalagi yang membimbing praktek. Itu kiatnya seperti apa? Ya, jadi gini Pak, kami sendiri dosen yang ada akademisi murni itu kami mewajibkan dosen itu juga sering-sering melakukan update knowledge atau update skill ke industri. Nah, kami ini tadi saya juga baru saja menandatangani untuk pelaksanaan magang yang di Malang, ada dosen 2 kali ini magang di Malang. Jadi kami mengirimkan dosen-dosen untuk update lewat itu, Pak. Kami mengirimkan ke industri-industri atau industri itu yang kita undang untuk FGD bersama atau update knowledge bersama. Jadi kembali lagi bahwa keberadaan kami tidak lepas dari komunikasi dengan industri. Karena kita, mohon maaf, mungkin kalau boleh dikatakan pendidikan laboratorium di lembaga pendidikan itu kalau mengikuti labnya seperti industri komersil itu terbirit-birit ya Pak, berat gitu ya. Nah, salah satu solusi yang kami ambil itu adalah mengirimkan dosen-dosen kami ke industri atau dosen-dosen industri yang dibawa ke kami. Jadi ada 2 solusi di situ. Nah, selain mahasiswa kita yang dimagangkan, selain mahasiswa kita, salah satu kemarin kami agak mencuri-curi strategi gitu Pak ya. Itu kemarin mahasiswa itu praktek tidak bisa di kampus karena memang di lockdown semuanya tidak diperbolehkan masuk kampus. Akhirnya karena industri itu bisa menerima dengan jumlah yang terbatas, mahasiswa kami itu kuliahnya di industri Pak. Kuliahnya di industri, kita kirim ke sana per kelompok. Satu kelompok itu mungkin 4-5 hari dalam satu kompetensi. Nah, setelah mereka gantian kelompok yang lain satu kompetensi, kemudian kelompok yang lain untuk satu kompetensi, misalnya seperti itu. Itu untuk menyiasati adanya pandemi seperti ini. Nah, alhamdulillah justru itulah yang lebih mengena lebih mengena ke mahasiswa-mahasiswi kita. Nah, ini dampak positifnya pandemi itu seperti itu. Jadi lebih. Kalau magang di Malang itu di apa? Industri apa? Saya ini tadi membaca tapi tidak tuntas ya Pak. Mungkin di VEDC Malang ada juga.
Ini yang mau berangkat ke PEDC Malang. Nah, Kemudian kalau mereka terutama dosen ya, kalau mereka mau ke industri itu dibiayai oleh oleh Indonesia gitu. bermacam-macam Pak. Kalau yang di Malang ini dari saya agak lupa sumber anggaran yang baru saja saya tanda tangani tadi. Tapi banyak jalan yang difasilitasi dari pemerintah, ada juga dari program Kemendikbud. Kami ini juga sedang mengirimkan 4 dosen ke Magelang, itu fasilitasi dari Kementerian Pariwisata, Kemenpar ya. Nah, itu dari Kemenpar itu fasilitas ada 4 orang. Ini kebetulan pelatihan asesor untuk ASEAN. Jadi untuk perhotelan itu karena kita akreditasi A, jadi kita mau melangkah ke akreditasi tingkat ASEAN. Nah, ini kita mengirimkan 4 orang itu fasilitas dari Kementerian Pariwisata. Yang ke Malang ini kalau tidak salah, mohon maaf kalau saya salah, itu juga fasilitasi dari pemerintah. Mungkin dari Kemendikbud mungkin Pak, saya agak lupa gitu. Tadi saya nggak teliti juga. Nah, tapi yang jelas itu dari fasilitasi dari pemerintah yang di Malang. Dulu sebelum pandemi itu 2 minggu, ini 2 minggu lagi. Nah, itu dari pemerintah. Kemudian pernah kami dosen itu kita kirimkan ke New Zealand. Itu juga fasilitasi dari Kemenristek pada saat itu. Ada juga yang ke Riau dan lain-lainnya itu dari pemerintah. Jikalau itu tidak ada fasilitasi dari pemerintah, kami dari kampus juga ada fasilitas itu, mengikuti magang itu, namun memang lokasi yang terbatas. Artinya lokasi terbatas itu mungkin hanya di Jawa Tengah begitu. Nah, belum lebih ke luar negeri atau ke mungkin luar ke Jakarta itu belum. Nah, itu Pak. Jadi seperti itu. Kecuali studi lanjut ya, studi lanjut ke S3, kami sedang menyekolahkan 5 orang, 1 sudah lulus, yang 4 ini di Malaysia, 4 orang studi di Malaysia, dan ini insya Allah sedang proses disertasi. Begitu Pak. Ya, memang saya sudah bicara dengan kepala LLDikti Jawa Tengah, memang banyak anggaran yang disiapkan untuk mengembangkan para dosen itu. Betul, ya. Banyak sekali Pak. Baik Bu, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan, baik harapan pada pemerintah, kemudian apa pesan-pesan pada mahasiswa, alumni, masyarakat, ya, khususnya yang tertarik dan berminat kuliah di Indonesia itu syaratnya seperti apa? Silakan Bu. Ya, baik, ya, terima kasih Pak Sardono kesempatannya. Yang jelas kalau ke pemerintah, kebijakan ini sebetulnya sudah sangat baik ya untuk adanya MBKM, tadi sudah saya ceritakan bagaimana MBKM diluncurkan, kemudian keberuntungan mahasiswa, artinya rekognisi ke mahasiswa sangat luar biasa dan mahasiswa merasa terakomodir dengan baik dibanding yang dulu-dulu yang kami lakukan begitu. Nah, itu mengenai MBKM, dan tentunya kami menunggu program-program yang lain, tadi disampaikan magang dosen, kemudian juga mungkin fasilitasi ya Pak ya, fasilitasi peralatan, terutama kalau politeknik itu dibutuhkan laboratorium yang up to date itu. Nah, ini kan kalau dari biaya sendiri mandiri memang tidak terlalu mudah karena memang peralatan itu juga tidak murah, sehingga kami membutuhkan bantuan mungkin peralatan untuk praktek mahasiswa. Yaitu mungkin kami sangat butuhkan. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai proses BAN-PT Pak, akreditasi Pak. Akreditasi kami ini kan banyak sekali perubahan kebijakan, perubahan aturan, dan ini dulu pernah waktu Menteri yang baru ini, Bapak Nadiem ini menyampaikan bahwa jangan sampai dosen dibebani dengan administratif, jangan sampai dosen itu sering kosong mengajar mahasiswa karena ngurusi akreditasi, tapi pada kenyataannya dengan aturan yang baru ini justru lebih berat, menurut kami itu lebih berat dibanding yang dulu. Jadi lebih berat karena di sini itu pemantauan itu setiap saat. Jadi kalau LAMPT itu 2 tahunan harus ada surveillance, dan itu sifatnya memang pembinaan. Tapi bagaimana juga kami tetap harus mempersiapkan dengan baik, dan itu juga akan menyita waktu dosen untuk melepaskan jam mengajar gitu ya. Melepaskan dalam arti harus menyisihkan jam mengajar, harus mengerjakan borang surveillance dulu. Demikian juga dengan BAN-PT. Jadi kalau dulu disampaikan bahwa perpanjangan akreditasi bisa
perpanjangan 1 kali 5 tahun, kemudian ada perpanjangan 5 tahun lagi. Tapi kenyataannya kami setelah 5 tahun kami ada beberapa prodi itu yang memang harus mengisi borang lagi, sehingga itu juga akan menyita waktu lagi untuk dosen-dosen mengerjakan borang atau pengisian borang yang harus ini. Dan kemarin kami ada 2 yang harus masuk ke pengawasan yang kedua, karena saya yakin ini bukan kesalahan kami, tapi karena kami ada perubahan nama, karena kami menyesuaikan aturan kebijakan pemerintah juga, menyesuaikan nomenklatur yang baru. Jadi dengan perubahan nama, migrasi data terlambat sehingga mesin ban PT tidak bisa membaca, akhirnya kami di situ dinilai 000, akhirnya kami harus mengajukan instrumen baru. Nah, ini juga sangat amat merepotkan. Sebetulnya kami itu tidak pada posisi yang salah, tapi akhirnya tetap aja kami harus melaksanakan itu. Nah, mudah-mudahan mohon doa restunya kami lancar untuk itu, karena ini juga mengenai masa depan prodi, masa depan alumni. Kalau sampai akreditasi terganggu, ini nanti juga bermasalah untuk alumni-alumni kita. Kami sedang memperjuangkan itu. Nah, ini karena ban PT, akreditasi itu kan nyawa dari prodi, Pak. Jadi harus benar-benar kita harus perjuangkan. Oleh karena itu ya tetap aja nanti dosen yang harus mengorbankan mengajarnya ya kosong-kosong terus kalau kebijakan ini seperti ini terus begitu. Ngaten Pak. Ya, kalau misalnya ini ada kesempatan ini Pak, kami juga masih ada menerima mahasiswa baru sampai dengan akhir September ini. Kalau masyarakat ada yang ini, dan kami menerima program RPL atau transfer untuk D4 sistem S1 terapan atau D4 sistem informasi kesehatan, manajemen informasi kesehatan. Terima kasih Ibu Insinyur Suci Purwandari MM, Direktur Politeknik Indonesia Surakarta, yang sudah menceritakan banyak hal mengenai potensi politeknik yang dipimpinnya, termasuk peluang-peluang para lulusannya. Mudah-mudahan terus maju dan berprestasi ke depan. Ya. Selamat Bu, sekali lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu. Sami-sami Pak. Terima kasih.